Insya Allah selama 1 jam ke depan atau 1 jam lebih ke depan kita akan mengkaji pembahasan yang cukup penting untuk kita kaji, terutama di bulan Sya'ban ini, pembahasan terkait puasa. Karena di antara hal yang harus kita persiapkan sebelum Ramadan, selain persiapan secara materi mungkin ya, persiapan makanan dan sebagainya, maka yang tidak kalah penting adalah persiapan ilmu. Yang tidak kalah penting adalah persiapan ilmu. Karena ilmu ini harus mendahului perkataan dan perbuatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus mendahului perkataan dan juga perbuatan. Karena ibadah yang dilakukan tanpa landasan ilmu bisa jadi kita terjatuh di dalam kesalahan dan kita tidak ketahui. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal tanpa petunjuk dari kami, maka akan tertolak. Oleh karenanya, seseorang tidak mungkin mengetahui bagaimana puasa yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana tuntunan puasa yang diajarkan oleh Nabi, tanpa mempelajari ilmu. Baik. Di dalam pembahasan ini, atau di dalam e-book ataupun buku yang saya tulis ini ada 7 pembahasan. Yang saya khususkan memang untuk wanita. Karena sebenarnya hukum-hukum fikih ini secara umum itu sama, hukum antara laki-laki dengan perempuan. Tapi di sana ada beberapa hukum yang memang terkhusus perempuan. Nah, ini saya bagi menjadi 7 pembahasan terkait siapa wanita yang wajib berpuasa, kemudian siapakah wanita yang boleh untuk tidak berpuasa, kemudian permasalahan terkait qadha, kemudian permasalahan terkait fidyah, kemudian permasalahan apa yang wajib dilakukan saat orang itu berpuasa dan apa yang disunahkan. Kemudian yang terakhir, apa saja perkara yang membatalkan puasa. Nah, ini kita akan bahas dalam 1,5 jam ke depan insya Allah. Baik, sebelumnya apakah sudah mendapatkan PDF yang saya kirim tadi, Ibu-ibu? Sampun ya. Nah, di awal halaman itu saya awali dengan muqaddimah terkait semangat para wanita di masa Nabi SAW di dalam pelajari ilmu syar'i. Beliau SAW menyampaikan atau memberikan pujian kepada wanita Ansar yang dinukil oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau SAW menyampaikan, memberikan pujian kepada wanita Ansar, bukan karena kecantikan mereka, bukan karena harta yang mereka miliki, bukan. Tapi mereka ini, wanita Ansar, dipuji karena semangat mereka di dalam belajar agama. Nabi SAW menyampaikan, ni'man nisa'u nisa'ul Ansar, lam yakun yamna'uhunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Jadi wanita, sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansar. Apa yang membuat mereka ini menjadi sebaik-baik wanita? Nabi melanjutkan, rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Artinya mereka itu sangat semangat sekali di dalam belajar. Dan tidak menghalangi mereka rasa malu ataupun yang semisalnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Mujahid menuturkan, la yata'alamul ilma mustahdin wala mustakbir. 2 orang ini tidak mungkin mendapatkan ilmu. Yang pertama, kalau orang itu malu. Yang kedua, kalau orang itu merasa cukup atau sombong dengan ilmunya, itu tidak akan pernah belajar. Tapi ketika seorang ini merasa kurang, dan tidak pernah malu untuk belajar, maka ia akan mendapatkan ilmu yang maksimal. Dan dengannya dia akan menjadi sebaik-baik wanita. Nah, di sini sebenarnya Nabi memuji wanita Ansar dengan sifat yang beliau sebutkan. Maka setiap wanita yang memiliki sifat sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadis ini, insya Allah masuk dalam pujian itu. Insya Allah masuk dalam pujian itu. Dia akan menjadi sebaik-baik wanita. Apalagi Nabi SAW juga menyampaikan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka dia akan diberi kefakihan di dalam urusan agamanya. Kebalikannya, berarti orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, maka tidak akan diberikan pemahaman terhadap ilmu agama. Kemudian saya juga sampaikan sebuah kaidah di halaman berikutnya, bahwasanya hukum di dalam syariat ini antara laki-laki dengan perempuan itu sama. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala, beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u syaqa'iqur rijal walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf.
Maksudnya wanita itu adalah saudara kandung bagi laki-laki. Mereka, yakni para wanita, memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban yang menurut cara yang patut. Artinya, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada kaum muslimin ini sama mencakup kaum laki-laki dan juga kaum perempuan, kecuali beberapa hukum yang memang dikhususkan untuk wanita, sebagaimana yang akan kita sebutkan nantinya. Baik, pembahasan pertama terkait siapakah wanita yang wajib berpuasa. Para ulama sepakat bahwasanya puasa ini hukumnya wajib. Para ulama sepakat karena memang ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman di sini mencakup orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Karena khitab ataupun perintah untuk laki-laki, alladzina itu kan sebenarnya dhamir ataupun kata sambung untuk laki-laki. Amanu itu sebenarnya juga kata kerja untuk laki-laki yang diperintahkan. Tapi perintah untuk laki-laki sekali lagi mencakup perintah untuk perempuan kecuali yang dikhususkan. Sehingga ayat ini menjadi dalil bahwasanya puasa itu ya hukumnya wajib baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Dengan syarat wanita muslimah tadi terpenuhi padanya 3 syarat berikut. Yang pertama balik. Yang kedua berakal, yang ketiga mampu. Artinya wanita muslimah yang wajib berpuasa ini adalah wanita yang terpenuhi 3 syarat pada dirinya. Yang pertama, dia sudah balik. Kemudian ia berakal dan ketiga adalah mampu. Tapi kita akan kaji satu persatu syarat yang kita sebutkan ini. Yang pertama adalah wanita tadi sudah balighah sehingga tidak ada kewajiban puasa atas anak kecil yang belum balik. Meskipun dia sudah mumayyizah, tidak ada kewajiban puasa atasnya. Karena perintah di dalam syariat ini diwajibkan atas setiap orang yang sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf ini sudah baligh. Sudah balik, wanita yang balighah atau lelaki yang balik. Nah, ini sudah mendapatkan kewajiban di dalam syariat. Baik. Jadi sekali lagi wanita yang belum balighah maka tidak ada kewajiban puasa atasnya. Namun apabila seorang anak ini sudah mencapai usia 7 tahun dan ia sudah mumayyizah, maka ibundanya wajib untuk melatihnya berpuasa. Wajib untuk melatihnya berpuasa, memerintahkannya berpuasa secara penuh di bulan Ramadan ketika sang anak ini sudah mumayyizah. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah apa sih patokan mumayyizah itu? Nah, mumayyizah ini tidak terikat dengan usia sebenarnya. Para ulama membuat sebuah kriteria atau patokan. Ketika sudah ada pada diri sang anak kriteria itu, maka anak ini sudah dianggap mumayyizah. Nah, apa itu kriteria mumayyizah? Para ulama menyebutkan an ya'kula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanjiya wahdahu. Ketika sang anak itu sudah mampu makan, minum dan istinja sendiri, nah, maka ini sudah dianggap mumayyizah. Sudah bisa mandiri makan, minum dan istinjanya. Maka ini sudah bisa dianggap mumayyizah. Nah, ketika sang anak sudah bisa atau sudah terdapat kriteria itu, maka orang tua sudah wajib melatihnya berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini dikiaskan dengan perintah salat yang Nabi wajibkan di usia 7 tahun. Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis beliau, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anakmu untuk salat. Anak di sini mencakup anak laki-laki ataupun anak perempuan. Wa hum abna'u sab'i sinin. Ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka ketika tidak mau melaksanakan salat di usia 10 tahun. Nah, yang Nabi sebutkan adalah salat di dalam hadis ini. Tapi mencakup, para ulama mengkiaskannya dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, di antaranya puasa. Sebagaimana orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk sholat setiap hari ketika sudah 7 tahun, maka orang tua juga wajib memerintahkan anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk berpuasa di bulan Ramadan ketika ia sudah mumayyiz ataupun mumayyizah bagi anak perempuan. Nah, melatihnya ini mungkin juga bisa kita buat secara bertahap. Kalau memang di awal-awal 7 tahun,
mereka belum mampu untuk berpuasa sebulan penuh dari fajar sampai maghrib, mungkin kita bisa melatihnya berpuasa setengah hari. Kita bolehkan mereka untuk berbuka di siang hari, namun kemudian kita perintahkan lagi untuk menahan sampai maghrib, itu lebih bagus. Jadi mereka kita biarkan untuk berbuka di waktu zuhur, kemudian kita minta lagi untuk menahannya sampai maghrib, itu yang lebih utama. Nah, baru nanti ketika di usia 8 tahun misalkan, atau usia 9 tahun, kita latih mereka untuk berpuasa sebulan penuh. Nah, sekarang saya juga sebutkan di halaman setelahnya apa saja tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Ketika kita menjumpai salah satu di antara tanda itu, maka anak ini sudah dianggap balighah. Yang pertama adalah keluarnya haid. Yang berikutnya adalah mimpi basah. Mimpi basah pun juga bisa terjadi pada perempuan. Sebagaimana bisa terjadi pada laki-laki, maka juga bisa terjadi pada perempuan. Namun yang paling umum, perempuan itu ya tanda baliknya adalah keluar haid. Apakah dipatok dengan usia tertentu? Jumhur ulama mematok dengan umur tertentu. Meskipun tidak disebutkan di dalam syariat. Tetapi apapun yang tidak disebutkan dalam syariat, maka ketentuannya kembali kepada uruf di masyarakat. Itu sebuah kaidah. Ketika tidak ada ketentuan bilangan tertentu di dalam syariat, maka kembali kepada uruf. Nah, para ulama menjumpai bahwasanya uruf masyarakat, haid itu terjadi di usia 9 tahun. Maka andaikan wanita keluar darah sebelum 9 tahun Hijriah, maka tidak bisa dikatakan haid. Lalu dikatakan apa? Dianggap istihadhah atau darah fasid, darah rusak. Meskipun ada sebagian ulama di antara Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam menganggap bahwasanya wanita yang melihat darah di usia berapapun maka sudah dianggap baligh. Misalkan seorang anak haid di usia 8 tahun, maka menurut Syekhul Islam sudah bisa dianggap balighah. Sudah wajib atasnya untuk berpuasa. Tapi kalau kita mengacu kepada pendapat jumhur di antara Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i mematok dengan usia 9 tahun Hijriah. Kalau belum 9 tahun Hijriah, kemudian kita menjumpai anak kita kok ada darah, melihat darah, maka anak ini belum dianggap balighah. Sehingga darah yang keluar dianggap darah rusak atau darah penyakit. Demikian. Nah, kemudian ketika kita menyebutkan orang tua wajib memerintahkan anaknya berpuasa, anak perempuannya berpuasa ketika sudah mumayyizah, ini berarti ibadah yang mereka lakukan ini sudah dianggap sah. Ibadahnya anak yang sudah mumayyiz atau wanita yang sudah mumayyizah itu dianggap sah. Puasanya sah, sholatnya juga sah, dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan berikutnya di situ, anak perempuan yang pertama kali melihat haid di siang hari bulan puasa, maka puasanya batal. Jadi ada anak kita misalkan usia 10 tahun. Ia berpuasa di bulan Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan, ia melihat darah. Maka para ulama sepakat puasanya batal. Namun tidak ada kewajiban mengqadha puasa di hari itu. Karena memang setengah hari tadi dia belum balik. Baliknya di siang hari atau di sore hari. Maka puasa yang ia lakukan dari pagi sampai ia keluar darah tadi tidak ada ketentuan apapun atau tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Nah, ini yang pertama, gitu. Jadi anak perempuan yang sudah balighah ini wajib untuk berpuasa. Kemudian kedua adalah berakal. Jadi balik dan berakal itu adalah syarat utama setiap ibadah. Syarat utama setiap ibadah adalah balik dan berakal. Sehingga apabila kita menjumpai ada saudari kita yang terganggu jiwanya atau anak yang menderita Down syndrome yang mengalami demensial atau ada nenek kita mengalami demensial pikun akut gitu, karena turunnya fungsi otak, maka tidak ada kewajiban puasa atasnya. Sekali lagi tidak ada kewajiban puasa atas wanita yang terganggu jiwanya, entah itu karena terkena tadi ya demensial di situ saya sebutkan, atau Down syndrome, atau penyakit yang membuatnya itu lupa apapun, maka yang seperti ini tidak wajib berpuasa. Kalau tidak wajib berpuasa ya berarti tidak ada kewajiban mengqadha atas mereka. Tidak pula ada kewajiban fidyah. Jadi kalau kita menjumpai nenek kita atau ada seorang wanita yang memang Allah ambil akalnya, afanallahu wa iyyakum, karena penyakit demensial atau Down syndrome dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak ini. Taklif atasnya itu terangkat, sehingga tidak ada kewajiban puasa ataupun kewajiban fidyah.
Baik, ini yang kedua, berakal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wanita tadi mampu untuk berpuasa. Mampu untuk berpuasa. Nah, kriteria mampu itu bagaimana? Para ulama menyebutkan kriteria mampu ini dua. Yang pertama, atau sehingga tidak wajib berpuasa atas dua golongan ini. Yang pertama, wanita yang sudah sangat tua dan tidak mampu berpuasa lagi, maka tidak ada kewajiban puasa atasnya. Wanita yang sudah sangat tua, sudah sangat sepuh, usia 60 tahun, 70 tahun misalkan, tidak mampu lagi untuk berpuasa, ya maka tidak ada kewajiban puasa atas mereka. Kemudian yang kedua, wanita yang mengalami haid dan nifas, ini juga dianggap tidak mampu berpuasa. Karena memang secara syariat, mereka tidak boleh berpuasa. Seakan-akan mereka tidak mampu berpuasa. Jadi kriteria mampu di sini keluar darinya dua golongan dari wanita. Yang pertama, wanita yang sudah sangat tua sekali dan tidak mampu berpuasa. Yang kedua, wanita yang mengalami haid dan nifas. Ini tidak ada kewajiban berpuasa sama sekali. Terkait apa yang wajib atasnya, nanti akan ada pembahasan tersendiri di halaman-halaman berikutnya. Nah, di sini saya sebutkan wanita yang tua renta dan tidak mampu berpuasa. Tadi kan kita sampaikan tidak wajib berpuasa. Lalu apa kewajibannya? Yang wajib atasnya adalah mengganti dengan membayar fidyah pada setiap hari yang dia tinggalkan. Dengan menyalurkan 1 mud makanan pokok setiap hari yang dia tinggalkan. Dan diberikan kepada orang miskin. Nah, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka wajib membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Ibnu Abbas mengatakan terkait ayat ini, وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. Jadi ayat ini yang dimaksud adalah wanita atau lelaki ataupun wanita yang sudah sangat tua, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka kewajiban mereka hanyalah memberi makan orang miskin setiap harinya. Tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kecuali kalau mereka memaksakan diri untuk puasa misalnya. Ada simbah kita, sudah usia 70 tahun misalkan, tetap memaksakan diri puasa karena memang mampu. Ya maka puasanya tetap sah. Meskipun sebenarnya kalau ia tidak mampu ataupun merasa lemah untuk berpuasa, Allah tidak mewajibkan mereka puasa. Allah memberikan mereka keringanan untuk mengganti puasa dengan membayar fidyah. Nah, fidyah ini berapa takarannya? Takarannya adalah 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu sekitar setengah kilogram. Ada silang pendapat di kalangan ulama kontemporer berapa 1 mud itu ya. Tapi yang dipakai oleh Badan Amil Zakat Nasional itu 0,675 kilogram. 675 gram. Nah, itu patokan 1 mud ataupun takaran 1 mud kalau dikonversikan ke kilogram. Nanti akan ada pembahasan tersendiri terkait fidyah insyaallah. Nah, kemudian wanita haid dan nifas, apakah ada kewajiban puasa? Tentunya tidak. Bahkan haram untuk berpuasa. Haram bagi seorang wanita yang haid ataupun nifas menyengaja untuk puasa. Karena ibadah mereka tidak sah. Dan menyengaja untuk melakukan ibadah yang tidak sah, itu hukumnya haram. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa wanita itu tidak wajib berpuasa ketika mengalami haid ataupun nifas, itu adalah hadits Nabi SAW dalam riwayat sahih. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Jadi di sini Nabi menyebutkan terkait kekurangan agama seorang wanita. Di antara kekurangannya, maksud dari kekurangan agamanya adalah ketika mereka itu haid, mereka itu tidak sholat dan tidak pula berpuasa. Maka kata Nabi SAW, itulah kekurangan di dalam atau dari sisi agamanya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya wanita itu kalau haid, ya tidak boleh sholat, tidak boleh pula untuk berpuasa. Ya. Pembahasan berikutnya, kapankah seorang muslimah boleh tidak berpuasa? Ketika kita menyebutkan puasa itu wajib atas setiap muslimah yang terpenuhi 3 syarat, balighah, kemudian berakal, dan juga mampu, maka adakah kondisi di mana seorang wanita ini tidak boleh untuk tidak berpuasa? Jawabannya ada. Dan di sini saya sebutkan ada beberapa uzur yang menjadi sebab orang ini, seorang wanita boleh untuk tidak berpuasa.
Udzur yang pertama adalah sakit. Bila seorang muslimah diberi cobaan sakit dan membuatnya berat sekali untuk berpuasa, bahkan puasa ini dikhawatirkan membahayakan kesehatan fisiknya, maka ia boleh untuk tidak berpuasa. Bahkan ada satu kondisi di mana dia itu wajib untuk tidak berpuasa. Wajib untuk nggak puasa malah. Ketika puasa malah membahayakan kesehatannya. Maka dalam kondisi ini, ia wajib untuk tidak berpuasa. Wajib untuk mengambil rukhsah tidak berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di antara kriteria sakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa, itu adalah sakit yang membuatnya berat untuk berpuasa. Seperti sakit demam misalnya, atau tipes dan sebagainya, yang membuat wanita tadi berat untuk meneruskan puasa. Sedangkan kalau sakit ini sakit yang ringan, dan dia masih mampu untuk berpuasa, maka tetap wajib berpuasa. Contohnya misalkan sakit pusing yang ringan, atau sakit apa misalkan ya, sakit yang ringan lah pokoknya. Maka ini tidak boleh menyengaja untuk berbuka. Karena kriteria sakit yang membolehkan untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa, ini adalah sakit yang membuatnya berat untuk berpuasa atau yang membahayakan kesehatannya. Bahkan pada satu kondisi bisa menyebabkan dia celaka. Maka boleh untuk tidak berpuasa. Terkait dalil bolehnya tidak berpuasa ketika sakit, ini adalah ayat dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, maka wajib mengqadha di hari yang lain. Maksudnya, barang siapa yang sakit atau safar lalu berbuka, lalu tidak puasa, maka wajib mengqadha di hari yang lain. Ayat ini menjadi landasan bahwasanya marid atau wanita yang tidak memiliki kemampuan berpuasa karena sakit, maka boleh untuk berbuka dengan kewajiban mengganti di hari yang lain. Nah, di situ ada catatan bagaimana dengan wanita yang sakitnya itu kadang sembuh, kadang kambuh, kadang sembuh. Maka ia tetap wajib meniatkan puasa di malam hari. Contohnya ada seorang wanita yang menderita penyakit mah. Mah ini kadang kambuh, kadang tidak. Kadang kambuh, kadang sembuh. Kadang muncul, kadang tidak. Bisa jadi ketika muncul itu sangat membuatnya lemah sekali. Tapi kadang munculnya itu tidak bisa dia duga kapan munculnya. Nah, yang seperti ini ia tetap wajib untuk meniatkan puasa di malam hari. Ketika di pagi hari dia menjumpai keletihan yang tidak tertahankan karena penyakitnya, maka boleh baginya untuk berbuka. Berdasarkan ayat yang kita sampaikan tadi. Oke, ini udzur yang pertama. Mengalami sakit. Kemudian yang kedua, ketika wanita tadi menjalani safar atau menjumpai kondisi safar, boleh atasnya, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Saya sebutkan di sana, bila seorang muslimah sedang safar bersama dengan suami atau mahramnya, nah ini menunjukkan bahwasanya atau kalimat ini mengisyaratkan seorang wanita ini hukum asalnya tidak boleh safar kecuali bersama suami atau mahramnya. Safar yang jauh maksudnya itu tidak boleh ia safar sendirian kecuali bersama dengan suami atau mahramnya. Nah, ketika menjumpai kondisi safar bersama suami ataupun mahramnya tadi, ia boleh untuk tidak berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa. Meskipun sebenarnya ia mampu berpuasa. Jadi, udzur di sini adalah safar, sebatas safar. Meskipun safarnya itu safar di atas kendaraan yang membuatnya nyaman. Seperti safar di atas pesawat, safar di atas mobil yang sangat nyaman. Wanita tadi tetap boleh untuk tidak berpuasa. Karena syariat mengikat kebolehan untuk tidak berpuasa itu dengan safar, bukan dengan keletihan atau kesusahan. Andaikan safarnya tidak menjumpai kesusahan atau keletihan, maka wanita tadi boleh untuk berbuka. Boleh untuk tidak berpuasa, meskipun dia sebenarnya kuat, begitu. Namun, para ulama menyebutkan kriteria safar bagaimana yang membolehkan untuk tidak berpuasa ini. Nah, itu ada dua kriteria yang saya sebutkan. Yang pertama, safarnya adalah safar yang jauh. Safar yang towil, safar yang jauh. Nah, safar yang jauh ini apakah diikat atau apakah kriterianya kembali kepada jarak tertentu ataukah kembali kepada uruf masyarakat? Nah, itu ada silang pendapat di kalangan para ulama.
Tapi pendapat jumhur 4 madhab dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga diantaranya Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, bila memilih pendapat ini, mematok safar jauh dengan jarak tertentu. Nah, jaraknya berapa? Jarak yang kembali kepada, kalau kita kalkulasikan dengan kilometer, itu sekitar 83 kilometer. Ini perkiraan sebenarnya. 83 kilometer. 83 kilometer ini, itu dari akhir wilayah dia tinggal. Misalkan kita tinggal di kecamatan mana ini? Singosari. Nah, maka dari ujung Singosari itu baru dihitung 83 km. 83 kilo itu mungkin dari Singosari ke Surabaya mungkin maksudnya. Itu sudah dianggap safar yang jauh. Sehingga sekali lagi patokannya dengan jarak. Bukan dengan uruf, kecuali pendapat Daud Al-Dhahiri atau pendapat Ibnu Hazm misalkan. Dan juga ini dipilih oleh sebagian ulama kontemporer, dari Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin memilih pendapat bahwasanya safar jauh itu terikat dengan uruf. Uruf itu adat di masyarakat. Tapi adat itu masalahnya berbeda-beda. Ada kalanya orang itu menganggap suatu daerah menganggap ini safar jauh. Sebagian adat lain menganggap bukan. Maka adat itu berbeda-beda. Sehingga yang lebih tepat patokannya dengan jarak. Apalagi datang asar dari sebagian sahabat bahwasanya mereka itu tidak mengqashar sholat, tidak pula berbuka puasa atau tidak puasa, kecuali kalau safarnya itu sudah 4 burud. Ini dinukil dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwasanya mereka berdua radhiyallahu anhum tidak berbuka puasa, tidak pula mengqashar sholat, kecuali pada safar yang sudah 4 burud. 4 burud itu berapa? 4 burud itu kalau kita kalkulasikan ya sekitar 83 sampai 85 km. Itu baru boleh untuk mengqashar sholat, menjamak sholat, termasuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Nah, Malang ini pernah saya hitung itu dari ujung ke ujung bisa 83 km Mas ya. Dari ujung ke ujung, dari Ampel Gading ke Ngantang. Itu kan masih Malang ya. Itu sudah 80 lebih. Itu sudah dianggap safar meskipun masih satu kabupaten. Meskipun masih satu kabupaten, yang penting sudah mencakup 83 km, dan itu jaraknya adalah jarak pergi saja, bukan jarak pulang pergi. Tapi bagi yang ingin mengambil pendapat kedua, itu juga tidak kita ingkari, yang mematok safar dengan apa? Dengan alat adat atau uruf. Yang mana kadang sebagian asatidzah kita itu dari Turen misalkan, pernah ada beberapa asatidzah itu dari Turen ke Batu itu mengqashar dan menjamak karena menganggap sudah safar. Iya, ke Pagak misalkan ya, dari Pagak ke Batu, sebagian sudah mengqashar ataupun menjamak karena menganggap sudah safar. Dan ini tidak kita ingkari, tapi yang lebih hati-hati, dan ini juga sebagian saya sampaikan tadi datang dari sebagian sahabat, lebih hati-hati tidak mengqashar, tidak menjamak, tidak pula berbuka puasa, artinya tidak puasa, kecuali ketika safarnya sudah sampai 83 km. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ini syarat yang disebutkan oleh jumhur ulama, safarnya itu dimulai sebelum fajar. Safarnya dimulai sebelum fajar. Sehingga kalau safarnya setelah fajar, safarnya pukul 5, pukul 6 atau waktu duha misalkan, maka ia wajib untuk tetap berpuasa. Tidak boleh meniatkan tidak puasa dari pagi hari, ya boleh. Karena safarnya ini terjadi setelah dia berpuasa di pagi hari, sehingga dia wajib untuk meneruskan puasanya. Jadi sekali lagi kalau dia safarnya jam 7, jam 8, maka dari malam sudah wajib berpuasa. Dia wajib sahur, dia wajib untuk meniatkan puasa di malam hari, wajib untuk puasa. Kecuali kalau nanti di tengah perjalanan tidak mampu meneruskan puasanya, maka boleh untuk berbuka. Tapi di pagi hari dia tetap wajib untuk meniatkan puasa dan meneruskan puasanya ketika safar. Karena yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa kalau dia memulai safar sebelum subuh. Misalkan jam 3 dia mulai safar atau jam 4, maka dalam hal ini boleh untuk tidak berpuasa dari awal. Nah, dalil terkait
bolehnya tidak berpuasa ketika safar itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sebagian sahabat di antaranya Hamzah bin Amr al-Aslami, apakah kami tetap berpuasa ketika safar ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika mau puasa, jika enggak mau ya silakan enggak puasa. Ini menunjukkan bahwasanya tidak berpuasa di bulan Ramadan ketika kondisi safar itu adalah rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Keringanan itu boleh diambil, boleh tidak. Tapi ketika kita ditanya mana yang lebih utama, berpuasa atau tidak berpuasa, maka jelas jawabannya adalah tetap berpuasa. Ini yang lebih utama. Allah Ta'ala menyampaikan wa antasumu khairul lakum. Surat Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa itu lebih baik atas kalian. Lebih baik untuk kalian. Khairul lakum. Karena yang banyak dinukil dari Nabi SAW adalah beliau tetap berpuasa ketika safar. Di antaranya ketika Fathu Mekah. Meskipun kondisi sangat panas, beliau tetap berpuasa. Karena dengan berpuasa, seseorang akan terbebas dari tanggungan untuk mengqadha. Dan tentunya dengan berpuasa, ia akan mendapatkan keutamaan puasa Ramadan yang tidak bisa dia jumpai di bulan-bulan yang lainnya. Adapun hadis Nabi SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safari, bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar, itu maksudnya kalau memberatkannya. Jadi maksud dari hadis ini adalah ketika puasa itu memberatkannya, dia memaksakan diri puasa, itu malah bukan sebuah ketaatan. Malah bukan sebuah ketaatan. Nah, hadis ini turun atau hadis ini diucapkan oleh beliau SAW ketika menjumpai sebagian orang ini sampai pingsan karena terlalu lemah, tidak mampu meneruskan puasa, tetap memaksakan diri puasa sampai pingsan. Maka Nabi menyampaikan laisa minal birri asyamu atau as-saumu fis safar, bukan termasuk kebaikan, bukan termasuk ketaatan puasa di tetap berpuasa ketika safar. Ini maksudnya ketika memberatkannya. Tapi kalau tidak memberatkannya, apalagi safar di masa sekarang, ini sangat nyaman sekali. Ya, maka lebih utama baginya untuk tetap berpuasa, meniatkan puasa dari pagi hari. Oke, ini uzur yang kedua. Uzur yang ketiga yang terkhusus bagi wanita muslimah adalah hamil dan menyusui. Nah, kondisi ini membolehkan seorang wanita untuk tidak berpuasa dengan catatan ketika dia berpuasa menjumpai kepayahan yang tidak tertahankan. Jadi tidak semua wanita hamil menyusui boleh langsung nggak puasa. Tidak. Para ulama menyebutkan sebuah kriteria. Jadi wanita hamil dan menyusui yang bagaimana yang boleh untuk tidak berpuasa. Di situ saya sebutkan. Bila menjumpai kepayahan yang tidak tertahankan, itu yang pertama. Artinya ketika kondisi hamil misalkan dia mencoba puasa ternyata tidak kuat. Atau ketika menyusui mencoba puasa ternyata tidak kuat. Menjumpai kepayahan yang tidak tertahankan. Yang mana kalau dia meneruskan puasa malah membahayakan kesehatannya. Atau malah membuat bayinya ya sakit misalkan. Atau khawatir terkena mudarat, memudaratkan bayinya. Ya, maka pada kondisi ini boleh untuk tidak berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa. Artinya wanita hamil menyusui, hukum asalnya tetap wajib berpuasa. Dan memang lebih utama baginya itu berpuasa. Kalau memang dokter membolehkannya puasa. Dan dokter menyarankan misalnya untuk puasa. Maka dalam hal ini boleh. Dan wajib untuk tetap berpuasa. Nah, dalil terkait bolehnya wanita hamil menyusui untuk tidak berpuasa, berbuka di bulan Ramadan, itu adalah sabda Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, Innallaha wada'a 'anil musafiri nisfas shalah was-shauma wa 'anil hubla wal murdi. Sesungguhnya Allah menguburkan bagi seorang musafir separuh sholat dan puasa. Maksudnya bagaimana separuh sholat itu? Maksudnya seorang musafir boleh untuk sholat setengahnya, dikosor maksudnya. Dan juga puasanya, artinya boleh untuk tidak berpuasa bagi musafir. Begitu pula dengan hubla, wanita hamil dan juga menyusui, boleh baginya untuk tidak berpuasa dengan catatan sebagaimana kita sebutkan di atas. Menjumpai kepayahan yang tidak tertahankan atau khawatir kondisi dirinya dan bayinya. Namun dalam hal ini tidak boleh berbuka hanya berlandaskan dugaan saja. Tidak boleh pakai perasaan saja. Harus ada ketetapan dari dokter. Yang pertama, harus ada ketetapan dari dokter, saran dari dokter. Sehingga disarankan sekali
dianjurkan sekali bagi wanita hamil atau menyusui dia mengkonsultasikan diri ke dokter. Boleh tidak dok, misalkan saya berpuasa, apakah membahayakan diri saya dan juga janin saya? Misalkan dokter menetapkan jangan berpuasa, maka kita boleh berpegang dengan perkataannya. Apalagi ini dokter yang terkenal, thiqah terpercaya, dan dia seorang dokter yang muslim. Maka kita boleh untuk memegang perkataannya untuk tidak berpuasa. Bila memang dugaan kuat kalau kita tetap berpuasa bisa membahayakan diri dan janin kita, maka boleh. Termasuk dalam ini kalau kita punya pengalaman di puasa-puasa sebelumnya, ketika hamil dan menyusui memang tidak kuat, ya maka dalam ini boleh kita berpatokan pada pengalaman kita sebelumnya. Kita boleh untuk tidak berpuasa. Ya, jadi dalam hal ini tidak semua wanita hamil menyusui boleh untuk langsung tidak berpuasa. Harus kita lihat situasi dan kondisinya. Bila situasi ataupun kondisi membuatnya tidak bisa berpuasa, maka silakan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau masih mampu, ya kewajibannya tetap berpuasa. Apalagi kalau dia ini mengambil keringanan tidak berpuasa, kadang mengkodoknya itu sangat sulit sekali. Apalagi kalau hamilnya itu jedanya sangat pendek sekali. Tiap 2 tahun, misalkan melahirkan. Nah itu kadang waktu untuk mengkodok itu bisa lama sekali. Oleh karena itu, agar lebih ringan, itu malah lebih utama dia tetap berpuasa. Dan alhamdulillah, istri saya dahulu 3 anak itu puasa terus ketika puasa terus ketika bulan Ramadan. 3 anak. Walaupun dokter mengatakan lebih baik tidak puasa, atau dokter menyatakan tidak puasa, tapi bukan mengatakan berbahaya ya. Lebih baik tidak puasa. Tapi ketika dicoba ternyata kuat dan tidak membahayakan janin. Ya, makanya seperti ini lebih ringan tentunya bagi wanita. Nah, catatan di sini. Wanita yang tidak berpuasa karena hamil menyusui, maka tetap wajib mengkodok bila sudah mampu. Nah, ini terkait konsekuensi. Konsekuensi wanita yang mengambil keringanan tidak berpuasa karena hamil dan menyusui. Apa konsekuensinya? Apakah tetap wajib kodok? Nah, di situ saya berikan catatan, tetap wajib mengkodoknya bila sudah mampu. Ini pendapat Imam 4 mazhab. Ini menunjukkan ada silang pendapat di kalangan para ulama terkait apakah wajib mengkodok bagi wanita hamil dan menyusui. Pendapat Imam 4 mazhab. Sekali lagi, pendapat Imam 4 mazhab ini berarti bukan ijma. Kalau ijma itu kan seluruh ulama. Ini 4 mazhab itu sepakat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Mereka mengatakan tetap wajib qadha di hari yang lain. Bahkan sebagian ulama di antaranya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan la na'lamu bainahum ikhtilafan dalam kitab Al-Mughni. Beliau menyampaikan aku tidak menjumpai perbedaan pendapat di kalangan para ulama akan wajibnya qadha. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mensyarah hadis terkait bolehnya berbuka bagi wanita yang hamil dan menyusui, beliau juga menyampaikan la na'lamu bainahum ikhtilafan. Kami tidak menjumpai bagi atau di antara para ulama itu perbedaan pendapat terkait wajib qadha. Dalilnya apa? Dalilnya adalah wanita hamil menyusui ini disamakan dengan orang yang sakit. Orang yang sakit itu kan wajib mengqadha ketika mereka sudah mampu. Begitu pula dengan wanita hamil dan menyusui. Ketika mereka sudah mampu untuk berpuasa, ya maka wajib untuk mengqadhanya. Yang tidak wajib mengqadha itu kan yang memang sudah tidak mampu lagi mengqadha. Seperti siapa? Wanita yang sudah sangat tua renta, yang memang tidak ada kemampuan lagi untuk berpuasa. Maka kewajiban syariat mereka hanya wajib untuk membayar fidyah. Tapi wanita hamil menyusui mereka masih ada kemampuan, meskipun ya mereka tidak tahu kapan kemampuan itu datang. Bisa jadi setelah hamil lagi. Tapi kan mungkin masih ada waktu nanti ketika dia menjumpai waktu yang longgar, waktu yang lenggang untuk mengkodoknya. Baik, meskipun kita tidak menafikan ada sebagian asatidzah kita ya mengatakan tidak wajib untuk mengkodok. Okay. Hanya mewajibkan untuk membayar fidyah. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Maka dinukil dari Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhu, beliau hanya mewajibkan fidyah saja. Ya, aftarata wa at'amata.
Al-hamil wal murdi idza khafata ala auladihima at'amata atau aftarata wa at'amata. Dinukil dari Ibnu Abbas demikian. Wanita hamil dan menyusui boleh untuk berbuka dan memberi makan. Namun para ulama tidak menjadikan hadis ini sebagai landasan. Hanya wajib bayar fidyah saja, tidak. Tapi hadis ini malah menjadi dalil bagi perincian berikutnya. Artinya wanita hamil menyusui ini tetap wajib untuk mengqadha berdasarkan pendapat Imam 4 mazhab. Dan ini lebih hati-hati tentunya. Lebih hati-hati. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dan menjadi polemik juga adalah apakah ada kewajiban bayar fidyah? Selain qadha, apakah ada kewajiban bayar fidyah? Maka ini ada silap pendapat di kalangan para ulama. Yang saya nukil itu adalah pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Imam Asy-Syafi'i yang dikuatkan oleh fatwanya Ibnu Umar. Bahwasanya wanita hamil dan menyusui apabila mereka khawatir akan kesehatan bayinya saja. Jadi mereka puasa bukan karena dirinya. Mereka berbuka puasa bukan karena dirinya. Mereka berbuka puasa ini, mereka tidak puasa ini karena kesehatan anaknya, semata-mata karena anaknya. Semata-mata karena anaknya saja. Khawatir anaknya ini tertimpa mudarat. Khawatir anaknya tertimpa bahaya, kekurangan nutrisi dan sebagainya. Perkembangannya tidak normal misalkan. Apalagi atas saran dari dokter. Maka pada kondisi itu menurut fatwanya Ibnu Umar yang ini diambil oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, maka ada kewajiban fidyah. Selain qadha ada kewajiban fidyah. Baik. Nah, ini terkait konsekuensi wanita hamil menyusui ketika tidak berpuasa. Jadi kalau kita ingin ambil kesimpulan, wanita hamil dan menyusui tadi ada dua kondisi. Yang pertama, kalau masih mampu untuk berpuasa dan tidak membahayakan bayinya, maka tetap wajib berpuasa. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau mereka tidak mampu puasa karena khawatir kesehatan dirinya atau khawatir kesehatan bayinya, maka boleh untuk tidak berpuasa. Berdasarkan hadis yang kami sampaikan tadi. Nah, kemudian konsekuensinya itu kita rinci. Kalau wanita tadi berbuka puasa, wanita tadi tidak berpuasa karena khawatir akan kesehatan dirinya. Khawatir akan kesehatan dirinya karena dia memang tidak kuat, tidak mampu. Maka tidak ada kewajiban apapun kecuali qadha di hari yang lain ketika ia sudah mampu. Namun bila dia khawatir kesehatan bayinya saja, dia sebenarnya kuat dan mampu untuk berpuasa, mampu untuk meneruskan puasa. Tapi karena khawatir kesehatan bayinya, khawatir kena mudarat, nah maka kewajibannya dua. Selain wajib mengqadha, juga wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Sekali lagi, bayar fidyah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Yang saya bawakan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Apakah ada pendapat lain? Benar ada pendapat lain. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib membayar fidyah. Ini pendapat Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib untuk membayar fidyah. Dan juga ada fatwa dari sebagian sahabat terkaitnya. Namun kalau ingin hati-hati tetap bayar fidyah. Kalau ingin hati-hati. Ini berdasarkan fatwanya Ibnu Umar yang diambil oleh Imam Ahmad. Ibu-ibu biasa mengambil yang mana ini? Tetap qadha plus fidyah atau fidyah saja? Atau qadha saja? Mengqadha saja nih. Iya. Jadi ini hati-hati. Yang paling hati-hati tetap mengqadha. Yang paling hati-hati tetap mengqadha. Adapun kewajiban berfidyah, nah ini memang ada silap pendapat di kalangan 4 mazhab. Tapi 4 mazhab tadi sepakat bahwasanya tetap wajib untuk mengqadha. Bahkan tadi kita sampaikan ada keterangan dari Ibnu Qudamah, beliau mengatakan tidak kami jumpai perbedaan pendapat di kalangan para ulama di masa itu akan wajibnya qadha. Karena wanita hamil menyusui ini diibaratkan seperti orang yang sakit yang masih ada kemampuan untuk mengqadha. Nah, terkait fidyah ini memang ada silang pendapat. Yang mengatakan wajib ini adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik ini tidak mewajibkannya, tidak mewajibkannya. Tapi kalau qadha mereka sepakat. Permasalahan berikutnya, permasalahan terkait qadha sekarang. Ketika wanita muslimah ini tidak berpuasa di bulan Ramadan karena suatu udzur tertentu, seperti tadi karena hamil menyusui atau karena haid ataupun nifas,
maka yang paling utama adalah segera mengkodoknya di bulan Syawal. Segera mengkodok yang paling utama. Karena ini yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Mendahulukan kodok. Namun andaikan seorang wanita mengakhirkannya sampai berbulan-bulan setelahnya, maka juga tidak masalah. Karena dinukil dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau baru mengkodok puasa itu bulan Sya'ban. Ini sebagaimana yang beliau sampaikan, karena yakunu alayya shaum min Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa min Sya'ban illa fi Sya'ban. Beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, aku dahulu punya kewajiban puasa yang aku tinggalkan di bulan Ramadan. Aku tidak mengkodoknya kecuali di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwasanya waktu mengkodok itu waktunya muasa atau luas. Seorang wanita boleh mengkodoknya di bulan manapun yang ia mampu untuk mengkodoknya atau yang ia hendak untuk mengkodoknya. Tidak terikat dengan bulan tertentu. Tapi batasnya itu sampai sebelum Ramadan datang di tahun berikutnya. Kalau dia belum kodok sampai datang Ramadan berikutnya, maka para ulama sepakat tetap ada kewajiban untuk mengkodok di bulan lainnya nanti. Berarti di Ramadan setelahnya atau di bulan setelah Ramadan, di bulan Syawal. Misalkan seorang wanita punya hutang puasa 5 hari, sampai datang Ramadan berikutnya belum disahur, belum dilunasi hutangnya, hutang puasanya, maka para ulama sepakat wanita ini tetap wajib mengkodok. Kapan ya? Nanti setelah berlalu Ramadan. Dan dia berdosa kalau tidak ada uzur. Tidak ada uzur di dalam pengakhiran tersebut. Maka dia berdosa. Nah, kemudian menjadi khilaf adalah apakah ada kewajiban untuk membayar fidyah karena dia telat untuk membayar hutang. Maka ada silang pendapat di kalangan para ulama. Yang saya bawakan di situ adalah pendapatnya Imam Ahmad juga dan juga pendapat Imam Syafi'i yang berlandaskan fatwanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah. Berdasarkan fatwa 3 sahabat yang mulia. Yang juga dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Beliau menyampaikan Abu Hurairah dan juga sahabat yang lainnya, at'im an kulli yaumin miskina. Memberi makan setiap hari orang miskin atau setiap hari yang dia tinggalkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita termasuk laki-laki yang mengakhirkan qadha sampai berlalu Ramadan berikutnya, maka selain wajib membayar qadha, membayar puasa yang dia tinggalkan, juga wajib membayar fidyah atas setiap hari yang dia itu tidak sempat untuk mengqadhanya. Misalkan tadi 5 hari dia tidak mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya, maka selain wajib mengqadha 5 hari tadi, juga wajib membayar fidyah 5 hari. 5 mud ya berarti, 5 mud. 5 dikali 675 gram. Bahkan Ibnu Qudamah di sini menyampaikan, kami tidak menjumpai atau tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya. Tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya. Nah, kalau tidak ada pengingkaran, seakan-akan ini ijma begitu ya. Seakan-akan ijma sukuti namanya. Ketika ada fatwa sahabat, kemudian tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi di antara tingkatan perkataan sahabat, itu adalah perkataan sahabat yang tidak dijumpai khilaf di kalangan sahabat yang lainnya. Itu tingkatan paling kuat. Kalau masih ada khilaf, ya, maka ini perkataan sahabat yang satunya ini tidak bisa menafikan perkataan sahabat yang lainnya. Ketika ada khilaf yang kuat di kalangan para sahabat. Tapi ketika ada salah seorang sahabat berfatwa, maka di sini 3 sahabat yang saya nukil berfatwa, kemudian tidak dijumpai khilaf, maka ini termasuk landasan yang kuat. Masuk landasan yang kuat yang mengatakan, atau para ulama yang mengatakan tetap wajib untuk membayar fidyah. Tapi tidak menafikan juga ada sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib mengqadha karena melemahkan riwayat ini. Ya, Imam Abu Hanifah misalkan tidak mewajibkan apa? Membayar fidyah. Tetap wajib qadha saja. Fidyahnya tidak ada kewajiban untuk membayar. Tapi lebih hati-hati, ini tetap membayar fidyah. Nah, sekarang permasalahan terkait fidyah wanita. Permasalahan terkait fidyah wanita di halaman berikutnya. Tadi kita sampaikan ada beberapa golongan yang tidak wajib untuk berpuasa. Dan kita sebutkan juga ada beberapa yang hanya wajib mengqadha, hanya wajib untuk bayar fidyah. Ada yang kewajibannya itu 2, qadha dan fidyah. Nah, fidyah ini diwajibkan atas beberapa golongan berikut. Yang pertama, wanita yang sudah tua renta. Wanita yang sudah tua renta tadi kita sampaikan tidak ada kewajiban puasa, kewajibannya hanya mengqadha saja. Kewajibannya hanya membayar fidyah saja. Yang kedua, wanita yang tidak berpuasa karena khawatir kesehatan bayinya saja.
Khawatir kesehatan bayinya saja. Tadi juga kita sampaikan, selain wajib mengqadha, wajib membayar fidyah. Yang ketiga, wanita mengakhirkan qadha hingga berlalu Ramadan berikutnya tanpa ada udzur. Wanita mengakhirkan qadha hingga berlalu Ramadan berikutnya tanpa ada udzur. Sekali lagi tanpa ada udzur. Kalau ada udzur seperti hamil yang mana bisa 9 bulan atau menyusui yang mana bisa sampai 2 tahun, maka tidak ada denda pengakhiran qadha. Karena memang tidak mampu mengqadhanya di waktu hamil dan menyusui. Maka ini termasuk udzur. Nah, ketentuan terkait fidyah itu saya sampaikan yang pertama, fidyah itu harus diberikan dalam bentuk makanan pokok yang belum dimasak dengan kadar 1 mud per harinya. 1 mud setara dengan 675 gram. Nah, terkait makanan mentah, ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan harus dengan makanan mentah. Karena tidak dinukil di masa Nabi SAW para sahabat membayar dengan makanan masak. Ini ada dinukil dari Anas bin Malik, tapi yang banyak dinukil dari masa sahabat di masa Nabi SAW itu membayarnya dengan makanan mentah atau bahan makanan pokok. Ya, ini beras kalau di masa kita. Kalau di Indonesia ya beras, makanan pokoknya. Maka bayarnya dengan beras 1 mud per harinya. 1 mud itu berapa? Tadi kita sampaikan 675 gram. Ya, ada khilaf, sebagian lain mengatakan 700 gram. Ada yang mengatakan hanya 0,5 kilogram. Ada silap pendapat. Tapi kalau kita mengambil yang lebih tinggi, itu lebih aman. Misalkan langsung kita ambil 700 gram misalkan, dibulatkan 700 gram. Maka tidak masalah juga. Kelebihannya menjadi sedekah. Fidyah hanya boleh diberikan kepada fakir atau miskin, tidak boleh kepada selainnya. Karena ayat yang menceritakan tentang fidyah itu adalah to'amu miskin. It'amu miskin. Jadi memberi makan orang miskin. Selain golongan miskin ataupun fakir, itu tidak boleh kita menyalurkan fidyah kepadanya. Fidyah boleh dibayarkan kapan saja, selama tidak dibayarkan sebelum hari di mana ia tidak berpuasa. Jadi fidyah itu tidak ada batas waktu kapan dibayarkannya. Selama tidak dibayarkan sebelum dia berpuasa atau sebelum hari di mana dia meninggalkan puasa. Misalkan wanita hamil dari 30 hari pengen tidak puasa karena memang tidak mampu, maka tidak boleh dibayarkan di tanggal 1 Ramadan, tidak boleh. Minimal itu dibayarkan setiap harinya. Ya, setiap harinya dibayarkan. Tapi kalau dibayarkan di tanggal 1 untuk 30 hari itu tidak boleh. Karena sebabnya belum ada. Sebab fidyah itu kan apa? Puasa di bulan Ramadan, sedangkan dia itu baru di tanggal 1, maka tidak boleh di jamak takdim, tidak boleh. Kalau jamak takhir boleh, diakhirkan di tanggal 30 itu boleh. Dan itu mungkin lebih mudah, dibarengkan dengan zakat misalkan. Zakat disendirikan 2,5 kilogram, nah, nanti yang fidyah juga disendirikan, diakhirkan. Boleh tidak dalam bentuk uang, jumhur ulama tidak membolehkannya. Karena tidak dinukil dari di masa Nabi SAW, para sahabat membayar fidyah dengan uang. Meskipun sebagian dari kita menganggap lebih bermanfaat bagi fakir miskin, tapi lebih hati-hati membayarkannya dengan bahan makanan pokok, sebagaimana yang datang dari para sahabat. Fidyah ini menjadi tanggungan istri, sehingga tidak wajib atas suami membayarkannya. Jadi bukan kewajiban suami membayarkannya, ini kewajiban istri, kewajiban seorang wanita. Namun bila suami berbaik hati menanggungnya, maka tidak mengapa, dan memang ya harusnya suami demikian. Istri, sedangkan yang membuat wanita ini hamil dan menyusui itu kan ya atas asbab dari suaminya, maka sangat tidak elok kalau malah suaminya tidak mau membayarkan fidyah. Baik. Nah, sebagian lembaga itu ada yang membuka fasilitas fidyah dengan makanan matang ya, dengan makanan matang. Maka ini sebenarnya juga ada pendapat di kalangan para ulama, di antaranya pendapat Imam Ahmad ya, di antara riwayat yang datang dari Imam Ahmad membolehkan untuk membayar fidyah dengan makanan masak. Ini sebagaimana dinukil dari Anas bin Malik. Ketika beliau sudah tua, beliau membuatkan makanan untuk orang-orang miskin selama 30 hari. Berarti 30 orang miskin, mengundang 30 orang miskin untuk makan di rumah beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh dengan makanan masak. Tapi lebih utama itu dengan makanan mentah. Karena ini yang dinukil dari banyak sekali sahabat di masa Nabi SAW. Nah, pembahasan berikutnya, apa yang wajib dilakukan saat seorang itu berpuasa? Seorang muslimah, termasuk juga seorang muslim di sini, ketika berpuasa ini kewajibannya hanya 2 saja. Kewajibannya hanya 2. Yang pertama adalah niat. Yang kedua menahan diri dari seluruh pembatal puasa. Yang pertama niat. Niat ini wajib dihadirkan di setiap hari di bulan Ramadan.
setiap malamnya. Wajib untuk meniatkan puasa. Jadi tidak cukup hanya di tanggal 1 saja. Setiap harinya harus memperbaharui niat. Dan niat ini harus dihadirkan di setiap malamnya. Tidak cukup atau tidak boleh dihadirkan ketika waktu subuh. Meskipun puasa itu kan awalnya subuh. Tapi tidak boleh dihadirkan di waktu subuh. Karena ada ketentuan dari Nabi SAW, beliau menyampaikan, Man lam yubayyidis siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Barang siapa yang meniatkan atau tidak meniatkan puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah, tidak ada puasa baginya. Maksudnya tidak sah. Ini menunjukkan puasa itu niatnya wajib di malam hari. Ini kalau puasa fardu ya, wajib di malam hari. Nah, malam hari itu kapan? Ya dimulai dari waktu maghrib. Dari waktu maghrib kita sudah boleh untuk meniatkan puasa. Dalam hati kita batin, besok mau puasa itu sudah dianggap niat. Karena niat itu adalah amalan hati. Dan para ulama menyebutkan an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Andaikan orang itu tidak melafalkannya, maka sudah cukup. Bahkan tidak diwajibkan, tidak disyaratkan untuk melafalkannya. Sebagian ulama yang membolehkan melafalkan itu tidak menganggap itu niat yang sah. Karena niat itu adalah apa yang tertancap dalam hati, apa yang maksud dalam hati. Adapun lafal itu tidak dianggap sebagai niat yang muktabar. Jadi dia meniatkan setiap malamnya besok puasa itu sudah cukup. Andaikan lupa tidak sahur misalkan, tapi sudah niat di malam hari, maka puasanya tetap sah. Karena kewajibannya adalah niat. Adapun sahur itu termasuk di antara kesunahan puasa. Kemudian berikutnya menahan diri dari seluruh pembatal puasa, dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Nah, sini saya sebutkan beberapa pembatal puasa. Yang pertama makan minum, ini sepakat para ulama itu membatalkan puasa. Segala apapun yang masuk ke mulut dan sampai ke tenggorokan dengan sengaja, maka membatalkan puasa, meskipun itu bukan benda yang bisa dimakan. Misalkan dia makan tisu, itu kan bukan makanan, tapi andaikan dia melakukannya tetap batal. Karena secara uruf ya atau secara bahasa, makan itu mencakup apapun, baik yang memang umum dimakan atau bukan. Segala apapun yang masuk ke tenggorokan membatalkan puasa. Dengan catatan yang masuk termasuk benda yang memang itu nampak dan kelihatan. Dan memang tidak sulit dihindari. Kalau yang sulit dihindari dan memang tidak nampak juga benda itu, seperti debu, asap, ataupun bau-bauan yang tidak sedap misalkan, ini tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan benda begitu ya. Debu, asap itu bukan termasuk benda yang kasat mata. Ya benar kasat mata, tapi dia tidak memiliki fisik begitu ya, tidak memiliki fisik yang bisa terlihat. Hanya sebatas bekas begitu. Itu tidak membatalkan. Meskipun orang itu sengaja membuka mulutnya sampai kemasukan debu misalkan, sampai kemasukan asap, itu tidak membatalkan. Termasuk mencicipi makanan sampai lidah tidak ditelan ya, itu tidak membatalkan. Bahkan termasuk perkara yang diperbolehkan selama ada hajat dan kebutuhan. Terutama bagi seorang muslimah yang hendak mengecek kualitas makanan, itu boleh untuk mencicipi makanan selama tidak sampai rasanya ke tenggorokan. Jadi hanya sebatas sampai di lidah saja. Itu tidak masalah. Bahkan dia boleh melakukannya berkali-kali kalau ingin memastikan bagaimana kualitas makanannya enak atau tidak. Itu diantara bentuk perkara mubah yang bisa dilakukan ketika puasa. Bagaimana dengan hukum injeksi ataupun suntikan yang dilakukan ketika berpuasa? Ya, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, tapi pendapat yang rajih adalah tidak membatalkan. Karena injeksi, suntikan, baik itu untuk nutrisi ataupun tidak, itu tidak masuk melalui tenggorokan. Dia masuk melalui otot, melalui kulit masuk ke otot. Nah, ini tidak dianggap sebagai pembatal puasa. Kemudian berikutnya masuknya benda ke rongga tubuh. Rongga tubuh yang dimaksud di sini adalah hidung, kubul, dan dubur. Ini menurut jumhur ulama membatalkan puasa. Masuknya sesuatu ke hidung, kubul, ataupun dubur. Rongga tubuh pada manusia. Ini membatalkan. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, balik filistin syak illan takuna sha'imah. Berlebih-lebihanlah kalian di dalam berkumur dan istinsyak, kecuali kalau puasa. Nah, di sini Nabi SAW melarang seseorang untuk berlebih-lebihan di dalam istinsyak ketika puasa. Sebagai isyarat bahwasanya kalau masuk sampai ke bagian atas, itu bisa membatalkan. Karena larangan Nabi SAW ini dalam rangka mencegah batalnya puasa. Dengan masuknya air ke hidung bagian atas. Jadi kalau puasa itu tidak boleh berlebih-lebihan. Memasukkan air sampai ke pangkal hidung, itu dilarang oleh Nabi SAW. Walaupun larangan ini sifatnya makruh.
Larangan ini tidak sampai haram tapi makruh. Bisa jadi haram dan membatalkan puasa kalau sampai masuk ke bagian pangkal hidung, bagian di atas mata ini ya, hidung atau batas hidung yang di atas mata ini sampai terasa di otak. Nah, itu bisa membatalkan. Kemudian para ulama mengiaskan dengan yang lainnya. Selain hidung itu dikiaskan dengan lubang dubur dan juga kubul bagi wanita. Itu bisa membatalkan. Seperti kalau kita dahulu di masa-masa COVID dahulu ada yang namanya tes swab ya, yang sampai ke hidung. Itu bisa membatalkan puasa kalau sampai di pangkal hidung. Termasuk saya sampaikan beberapa permasalahan di sini, benda yang masuk ke hidung membatalkan bila melebihi bagian pangkal hidung. Tadi sudah kita sebutkan. Obat yang masuk melalui dubur itu bisa membatalkan juga. Obat tetes mata tidak, karena tetes mata ini masuk melalui mata dan mata bukan termasuk rongga terbuka. Jadi rongga terbuka itu selain mulut ya, itu adalah hidung, kemudian kubul dan dubur. Maksudnya sesuatu melalui 3 rongga tadi. Ini menurut jumhur ulama membatalkan puasa. Kemudian jima, ini jelas jima ini membatalkan puasa, bahkan termasuk di antara pembatal puasa yang paling berat konsekuensinya. Jima termasuk juga yang sebelumnya kita sampaikan itu membatalkan bila tidak ada uzur. Kalau ada uzur seperti lupa, ya sakit dan safar, ya maka tidak ada kewajiban atau tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa. Termasuk di sini kalau maaf jima dalam keadaan lupa, bisa saja terjadi itu lupa, dua-duanya lupa misalkan. Atau sakit, ya, ataupun safar, maka tidak berdosa dan juga tidak ada kewajiban untuk membayar kafaroh yang berat. Kewajiban kafaroh ini kalau dia suami istri berjima dalam keadaan ingat, tidak sakit, tidak ada uzur. Maka kewajibannya apa selain dia mendapatkan dosa? Yang pertama mengqadha dengan segera di tanggal 2 Syawal harus segera mengqadha. Yang kedua menahan seluruh pembatal puasa sampai maghrib, harus ditahan. Ya tidak boleh malah mengulanginya lagi atau malah makan minum, tidak boleh. Karena dia telah membatalkan puasa dengan sengaja, maka wajib menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tetap menahan sampai maghrib. Adapun kafarah jima maka tidak wajib atas istri. Ya. Jadi yang wajib kafarah jima ini hanya suami saja. Istri tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah puasa 60 hari misalkan atau membayar makan 60 hari. Tidak ada kewajiban. Yang ada hanyalah sang suami saja yang wajib. Karena di dalam hadis Abu Hurairah terkait seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW, Nabi tidak menjelaskan kewajiban perempuannya. Nabi hanya ya menjelaskan hukum atas lelaki. Ini menunjukkan bahwasanya wanita dalam ini tidak ada kewajiban kafaroh. Yang ada hanyalah kewajiban qadha saja. Kemudian muntah dengan sengaja, jelas membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja tidak. Kemudian pingsan membatalkan puasa bila terjadi sepanjang hari. Mulai dari subuh sampai maghrib dia pingsan, maka batal. Tapi kalau hanya pingsan sebagian hari saja, misalkan dia dibius hanya sebagian hari saja, maka tidak membatalkan. Termasuk juga penderita epilepsi, penderita ayan apabila kambuh di siang hari bulan Ramadan, ini juga tidak membatalkan karena tidak terjadi sepanjang hari, hanya terjadi sebagian hari saja. Kemudian yang paling penting bagi wanita yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Ini para ulama sepakat haid dan nifas ini membatalkan puasa. Meskipun terjadi sesaat sebelum maghrib. 5 menit sebelum maghrib, dia ke kamar mandi, dicek ternyata ada darah. Maka puasanya auto batal. Tidak boleh meneruskan puasa. Bahkan haram baginya untuk meneruskan puasa ketika haid. Tapi boleh misalkan menyengaja untuk tidak makan minum dulu boleh. Tapi tidak boleh diniatkan untuk puasa. Karena puasanya telah batal sejak dia melihat darah. Kecuali kalau darahnya tidak sampai 24 jam. Berarti darahnya bukan darah haid itu, darah istihadah. Kalau hanya berapa? 10 jam misalnya. Atau 12 jam. Tidak sampai 24 jam, maka hakikatnya puasanya tidak batal. Ya. Tapi kalau dia sudah memakan makanan, karena menduga sudah haid, ya sudah batal. Andai kan misalkan nanti darah hanya keluar 10 jam, yang mana itu hukum istihadah, ya sudah, maka dia nanti wajib mengganti di hari yang lain. Nah, selain kita berusaha, tadi kita sampaikan pembatal puasa itu ada 8, mulai dari makan minum, kemudian jima, kemudian muntah dengan sengaja, maksudnya suatu rongga tubuh sampai dari haid dan nifas. Ini adalah pembatal puasa yang membuat puasa seorang tidak sah. Maka selain kita menjaga dari hal-hal yang kita sampaikan tadi, seorang wanita juga harus menjaga dari hal-hal yang menghanguskan pahala puasanya. Ada beberapa perkara yang
ketika seseorang itu terjatuh di dalamnya, puasanya tidak batal. Puasanya tetap sah. Tidak ada kewajiban mengqadha juga. Tapi puasa tidak ada nilainya. Pahala puasanya itu hangus. Jadi dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Nah, itu harus lebih kita jaga. Karena puasa bukan hanya sekedar menahan makan minum saja, tapi juga harus lebih dari itu, menahan lisan, menahan hati dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan, malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan buruk ketika bulan puasa, maka Allah itu sebenarnya tidak butuh ia meninggalkan makan ataupun ia meninggalkan minuman. Artinya Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh puasanya, karena puasa bukannya sekedar menahan makan minum saja, tapi menahan lisan, menahan pendengaran, menahan mata dan sebagainya. Oleh karena itu puasa itu adalah sarana untuk menggapai ketakwaan sebagaimana tujuan puasa, agar orang-orang beriman ini menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, di antara sarana Allah di dalam melatih seorang hamba agar sampai pada derajat muttaqin, derajat takwa adalah berpuasa, yang mereka dilatih agar menahan matanya dari hal yang haram, menahan lisannya dari perkataan yang buruk, ataupun menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan yang terlarang. Seperti apa misalnya? Seperti berbohong, ghibah, ngerasani, namimah, mengumpat, atau perbuatan keji yang lainnya, mendolimi orang lain, mencuri, berkelahi. Nah, ini malah bisa membuat puasa seorang itu hangus pahalanya, tidak ada nilainya sama sekali. Dan puasa ini para ulama membuat menjadi dua tingkatan. Ada dua tingkatan orang itu dalam berpuasa. Yang pertama, tingkatan orang awam. Itu puasanya hanya meninggalkan makan minum saja. Itu tingkatan puasa orang awam. Ya sah puasanya, tapi nilainya sangat minim sekali. Hanya dapat menahan makan minum saja. Dia tetap dapat pahala. Tapi bisa jadi pahalanya hangus karena mungkin mereka tidak bisa menahan lisan dan pandangan dan sebagainya. Yang kedua, puasa orang khusus, ini puasa orang-orang saleh. Ini harus kita kejar bersama. Jadi puasa bukan hanya sekedar menahan makan minum saja, tapi dia juga menahan lisan, menahan hatinya, dan juga menahan segala anggota tubuhnya dari perbuatan yang terlarang. Nah, pembahasan terakhir terkait apa saja yang disunahkan bagi seorang muslimah ketika berpuasa. Nah, untuk menyempurnakan ibadah puasa, maka hendaklah engkau bersemangat dalam melakukan sunnah-sunnah puasa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Di antara sunnah puasa adalah makan sahur. Ini adalah sunnah puasa yang menjadi pembeda antara kaum muslimin dengan ahli kitab. Ya, aklatus sahur, makan sahur. Nabi SAW menyampaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Keberkahan di sini mencakup keberkahan secara fisik, yakni tubuh kita menjadi kuat, tubuh kita menjadi lebih mampu untuk berpuasa, itu keberkahan tersendiri. Keberkahan kedua, keberkahan yang sifatnya tidak nampak, yakni keberkahan waktu sahur, itu waktu yang penuh barokah, waktu turunnya Rabb kita Allah Azza wa Jalla di waktu sahur, yang mana masih termasuk sepertiga malam terakhir. Itu diantara bentuk keberkahan waktu sahur. Termasuk juga di dalam makan sahur ada keberkahan. Seseorang dengan makan sahur, dia akan bisa bangun malam. Dia akan bisa bangun malam. Yang bisa mendorongnya untuk sholat subuh berjamaah. Itu diantara bentuk keberkahan sahur. Kita akan menjumpai di bulan puasa, sholat subuh itu ramai sekali. Ramai sekali, melebihi bulan-bulan yang lainnya. Itu diantara bentuk keberkahan sahur yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena dengan seorang untuk makan sahur, biasanya mereka tidak akan langsung tidur. Mereka akan nunggu dulu, nanggung. Mereka nunggu dulu untuk sholat subuh, kemudian biasanya tidur setelah itu. Itu antara bentuk keberkahan sahur. Seseorang bisa terbantu untuk bangun malam dan juga sholat subuh berjamaah. Nah, sahur ini bisa dilakukan dengan makanan apapun. Makanan apapun yang kau hidangkan untuk keluarga, maka jangan sampai terluput dari kurma. Yang paling utama. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW, nikmah sahuril mu'mini at-tamru. Sebaik-baik makanan sahur itu adalah tamar atau kurma. Jadi kita hidangkan makanan apapun untuk keluarga, itu jangan sampai terluput ada kurma di dalam meja makan.
atau di atas meja makan. Karena itu adalah sebaik-baik makanan sahur. Secara ya syar'i Nabi telah menjelaskan. Dan juga cara medis memang kandungan glukosa yang ada pada tamar atau pada kurma ini bisa membuat seorang itu kuat untuk berpuasa. Baik, kapan waktu sahur itu dimulai? Waktu sahur itu dimulai sejak tengah malam. Jadi sejak tengah malam itu sudah boleh untuk sahur sebenarnya. Tapi lebih utama adalah mengakhirkannya sebagaimana pada sunnah berikutnya, mengakhirkan sahur. Berusaha untuk menyantap sahur mendekati waktu subuh hingga sekiranya selesai sahur sesaat sebelum adzan. Inilah yang biasa dipraktikkan oleh Nabi Rasulullah SAW dan para sahabat sebagaimana dalam hadis Anas. Ketika beliau ditanya, Anas bin Malik pernah ditanya, beliau menceritakan bahwasanya beliau itu pernah sahur dengan Rasulullah SAW. Kemudian antara sahur dengan sholat itu jaraknya 50 ayat. Antara sahur dengan sholat 50 ayat. Antara selesai sahur dengan menegakkan sholat atau dengan iqamah itu jaraknya 50 ayat. 50 ayat ini 50 ayat yang sedang, tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek, dan dibaca juga dengan tidak terlalu cepat. Saya sekitar 10 menit. Jadi jarak selesainya sahurnya Nabi SAW sampai iqamah untuk sholat subuh itu hanya sekitar 10 menit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau SAW itu mengakhirkan sahur sesaat sebelum adzan. Tidak pas adzan mengakhirkan sahur, tidak. Tapi sesaat sebelum adzan. Mungkin 2 menit, 3 menit, atau mungkin 5 menit sebelum adzan. Beliau mengakhirkan sahur. Bisa jadi beliau sahurnya 15 menit sebelum itu. Bisa jadi sahurnya beliau 15 menit sebelum subuh atau mungkin 20 menit sebelum subuh. Apalagi sahurnya sahabat dan juga sahurnya Nabi dan para sahabat itu tidak seperti kita sekarang yang makan berbagai macam makanan sebagian kaum muslimin. Tapi sahur beliau SAW dan juga para sahabat itu hanya sebatas kurma dan air. Yang mana untuk memakannya mungkin tidak butuh waktu yang banyak. Untuk berapa menit nih untuk makan kurma itu sama air minum? Mungkin 10 menit nyampe ya. 10 menit sudah sampai, tidak sampai bahkan 5 menit sudah sampai. Maka sahur yang paling ideal kalau kita hanya makan sahur dengan kurma ataupun air itu adalah 15 menit sebelum adzan. 15 menit sebelum waktu fajar itu waktu yang ideal untuk memulai sahur. Bila sahurnya dengan makanan ringan seperti yang saya sampaikan tadi, kurma, roti dan sebagainya. Tapi kalau dengan makanan berat, ya maka paling tidak 20 sampai 30 menit sebelum subuh kita memulainya. Agar nanti tidak kebablasan dengan waktu subuh. Jadi jarak 50 ayat jadi maksudnya adalah selesai sahur dengan al-qiyam ila shalah. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Baina sahuri wa dukhulihima ila shalah atau wa dukhuli ila shalah. Antara sahur, selesai sahurnya maksudnya dengan menegakkan salat atau dengan waktu iqamah itu 50 ayat. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah adzan? Ternyata masih ada makanan dan minuman yang belum habis, atau masih ada makanan yang belum tertelan, atau masih ada minuman yang masih kita pegang. Kita mau minum nih. Kalau tidak minum malah ini belum masuk ke tenggorokan makanannya. Ya. Apakah masih boleh minum ketika sudah adzan? Nah, ini saya rinci di sini. Bila dia yakin adzannya itu kecepatan. Di waktunya itu belum waktu adzan. Adzannya masih 2 menit lagi. Ternyata masjid sebelah sudah adzan misalkan. Maka seperti masih boleh makan minum sampai kita yakin waktu fajar sudah masuk. Tapi kalau sudah yakin adzan itu tepat waktu, maka tidak boleh lagi makan minum. Kalau sudah yakin bahwasanya sudah adzan dan adzannya tepat waktu, maka tidak boleh melanjutkan makan minum. Tidak boleh. Jadi hadis Nabi SAW, ya, apabila seseorang makan sahur wa fi inaya hadikum ma'an atau inaan, apabila seseorang falyaqdi hajatah. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW menyampaikan andaikan ada seseorang itu yang makan sahur menjumpai masih ada makanan ataupun minuman di tangannya, maka falyaqdi hajat, sempurnakan hajatnya. Nah, hadis ini difahami ketika azan itu belum, atau ketika waktu subuh itu belum masuk, atau azannya tidak tepat waktu, agar bersesuaian dengan hadis riwayat Ahmad yang kita nukil di situ.
Ketika Nabi menyampaikan, wa idza adzana Bilal farfa'u aydiyakum fa inna Bilalan la yu'adzin hatta yusbih. Ini artinya sahih. Sesungguhnya Bilal atau apabila Bilal itu ada, maka angkatlah tangan kalian. Jangan dimakan lagi makan yang ada di tangan kalian. Fa inna Bilal la yu'adzin hatta yusbih. Karena Bilal itu tidak azan kecuali sudah masuk waktu subuh. Ini menunjukkan apa? Kalau sudah yakin subuh itu masuk, adzannya sudah tepat waktu, maka tidak boleh melanjutkan makan minum. Yang masih melanjutkan berarti puasanya batal. Karena juga bertentangan dengan hadis Nabi ini. Nabi memerintahkan kalau sudah adzan Bilal, maka jangan makan lagi, angkat tangan kalian, kata beliau SAW. Karena Bilal tidak adzan kecuali sudah subuh. Karena Nabi SAW itu punya dua muadzin. Muadzin pertama itu siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum subuh, beliau adzan. Yang kedua, Bilal adzan ketika subuh itu datang. Dan beliau tidak adzan kecuali sudah benar-benar subuh, apalagi di masa Nabi SAW, adzan itu dilakukan setiap melihat fajar benar-benar terbit. Kalau zaman sekarang kita tidak memakai itu, kita memakai jatuh waktu sholat, yang itu hanya berlandaskan ijtihad para ahli falak. Boleh tidak diamalkan? Ya boleh kalau kita meyakini bahwasanya perhitungan itu benar. Meskipun mungkin ya ada margin errornya, pasti ada beberapa menit begitu ada. Tapi lebih hati-hati kalau memang sudah adzan dan kita menduga memang sudah tepat waktu adzannya, maka lebih bagus demi keabsahan puasa kita tidak kita teruskan. Kecuali bagi yang ingin mengikuti pendapat bahwasanya adzan Indonesia terlalu cepat. Ya, ada sebagian asatidz kita menfatwakan, bahkan mengadakan penelitian kalau adzan subuh di Indonesia terlalu cepat, sekitar 15 menit. Kalau ingin mengamalkan pendapat itu dan kita menduga itu pendapat yang lebih tepat, maka tidak masalah. Kita tetap makan minum selama adzan yang ada di masyarakat. Tapi tidak tahu apakah di beberapa masjid yang mengamalkan adzan agak dilambatkan, apakah sahurnya juga ikut lambat juga? Nampaknya tidak ya. Sahurnya sepertinya berhenti ikut kemenang karena untuk kehati-hatian. Di Masjid Al-Ghifari Abu Dzar ya, itu kan adzannya yang agak lambat, adzannya sekitar 20 menit setelah adzan kemenang, tapi sahurnya itu berhenti sebelum itu demi kehati-hatian untuk ibadah puasa. Karena kalau kita tetap mengikuti pendapat yang mengatakan misalkan lebih lambat, puasa kita akan terjatuh pada khilaf ya, bisa jadi puasa kita batal. Karena bisa jadi pendapat yang mengatakan azan itu sudah tepat itu lebih benar, bisa jadi. Kan kita tidak melihat fajar secara langsung. Kita hanya mengandalkan apa? Ijtihad para ulama. Entah ijtihadnya Kemenak atau ijtihadnya para ahli falak yang dipakai Kemenak, ataupun ijtihad sebagian asatidz. Maka lebih hati-hati demi keabsahan puasa kita berhenti ketika azan. Apalagi kalau menduga azannya sudah sangat tepat sekali. Kemudian berikutnya menghidangkan makanan untuk berbuka. Bergembiralah muslimah yang setiap sorenya menyiapkan santapan untuk berbuka bagi suami ataupun anaknya. Nah, ini keutamaan tersendiri nih bagi ibu-ibu dan para ummah. Menyediakan makanan untuk suami dan anaknya ketika berbuka. Ini memiliki keutamaan khusus bagaimana yang Nabi sampaikan dalam riwayat At-Tirmidzi, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairihi." Mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'. Barang siapa yang memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisalnya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Nah, ini menjadi motivasi tersendiri bagi para ummahat ketika menyediakan makanan berbuka. Itu kita niatkan ini untuk menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Insya Allah pahala yang dilakukan oleh suami, oleh anak-anak kita selama berpuasa itu akan nyampe juga kepada kita. Pahalanya, tanpa mengurangi pahalanya. Bahkan andaikan kita tidak berpuasa. Jadi pada kondisi haid pun, pada kondisi nifas pun misalkan, kita tetap bisa mendapatkan pahala puasa ketika menghidangkan santap buka untuk keluarga kita. Itu insya Allah masuk dalam hadis ini. Kemudian memperbanyak doa ketika berbuka. Ini juga diantara keutamaan doa sebelum berbuka atau ketika puasa secara khusus. Jadi waktu berpuasa itu adalah waktu yang mustajab.
mulai dari kita sahur sampai berbuka, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, terutama ketika menjelang berbuka, itu lebih mustajab lagi. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika puasa. Doa apapun, terutama doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kita harus bersungguh-sungguh untuk memperbanyak doa di waktu itu. Nabi SAW menyampaikan salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya selama doanya memenuhi syarat. Al-imamul adil, seorang imam yang adil, kemudian wassaimu hina yuftir, dan seorang yang berpuasa saat berbuka. Nah, di sini menunjukkan keutamaan khusus ketika berbuka. Jadi orang yang berbuka ini memiliki keutamaan khusus. Doanya ini mustajab. Dianjurkan untuk berbanyak doa. Wada'watul madlum, dan doanya orang yang terzalimi itu juga mustajab insyaallah. Oleh karena itu di waktu-waktu itu dianjurkan untuk memperbanyak doa. Paling tidak doa ketika berbuka. Zahabat dhama wa batallatil uruh wa thabatal ajru insyaallah. Atau bisa kita tambahkan doa-doa yang lainnya. Doa-doa yang lainnya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, menyegerakan berbuka. Ini juga merupakan amalan yang utama di bulan Ramadan dengan catatan yakin bahwasanya matahari sudah tenggelam. Nah, kalau kita kan tidak pernah lihat matahari tenggelam secara langsung ya, apalagi di kota-kota besar, maka ya tetap boleh ikut ketetapan dari pemerintah atau ketetapan jadwal waktu imsakiyah boleh. Dan itu sifatnya ijtihadi juga, sifatnya ijtihad. Kita boleh mengikuti pendapat tersebut atau ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Kemenak. Tapi kalau misalkan belum yakin sepenuhnya, maka tidak boleh menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ini disunahkan kalau benar-benar yakin atau ada dugaan kuat bahwasanya sudah adzan atau sudah masuk waktu maghrib. Terkait keutamaan orang yang menjalankan berbuka, ini Nabi menyampaikan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Baik. Kemudian yang terakhir berbuka dengan kurma. Ini diantara amalan yang utama ketika berbuka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW atau disampaikan oleh Anas bin Malik terkait perbuatan Nabi SAW. Karena Nabi SAW yuftiru qabla an yusalliya. Ini menunjukkan bahwa sahur berbuka puasa itu lebih utama sebelum sholat. Ala rutobatin, berbukanya dengan rutob atau kurma basah. Fa'ilam takun rutobatin fatumayrat. Apabila beliau tidak menjumpai rutob, maka dengan tamar kurma kering. Fa'ilam takun tumayratun hasawatin minman. Kalau tidak menjumpai tamar ataupun rutob dari beliau menegur seteguk air. Jadi urutannya itu, kalau tidak ada rutab, kurma basah, maka dengan kurma kering. Kalau tidak ada dengan air. Kalau tidak ada air, dengan apapun. Jadi kalau gorengan tuh urutannya nanti. Yang diutamakan itu kurma dulu. Kita niatkan untuk mencontoh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menjadi motivasi bagi para umat ketika menghidangkan makanan berbuka. Tadi sebagaimana makanan sahur ya, itu hendaknya ada kurma di sana. Dan insya Allah setiap sunnah Nabi kita terapkan, itu akan ada keberkahan tersendiri dari kehidupan kita dan puasa kita. Demikian yang bisa kita bahas dari epoch ini. Bekal muslimah di punah penuntut. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian kita. Iya, monggo. Ini Ustaz, saya mau tanya satu tentang pembayaran fidyah. Jadi disampaikan tentang pembayaran fidyah itu, kalau saya tidak salah tangkap itu kapan saja, asal kena segera. Terus ini akan boleh melewati bulan Ramadan gitu. Jadi sebelum datang, kemungkinan dalam 1 bulan itu belum punya dana untuk membayar fidyah sampai dengan lewat Ramadan berikutnya. Ya, lewat sama maksud saya Ramadan sudah selesai, jadi melewati 1 Syawal. Terus kemudian yang kedua tentang
pembatal puasa yang suntik tadi itu, Ustaz. Misalnya infus yang berfungsi sebagai ganti makan sehingga dia tidak akan merasa lapar. Apakah ini juga tidak membatalkan puasa? Tadi kalau saya dengar sepertinya suntikan yang makan fungsinya makanan itu tidak membatalkan. Demikian, terima kasih Ustaz. Oke, berkait pertanyaan pertama, tadi kita sampaikan batas fidyah atau waktu fidyah ini tidak boleh dibayarkan sebelum puasa itu datang. Oke. Jadi misalkan dia tidak berpuasa di tanggal 2, maka tidak boleh dibayarkan di tanggal 1. Harus dibayarkan di tanggal 2 itu minimalnya. Tidak boleh dibayarkan sebelum itu. Batas akhirnya tidak ada. Jadi kita sampaikan, batas akhirnya tidak ada. Karena tidak ada keterangan dari Nabi SAW. Kapan batas terakhir membayar fidyah? Andai kan diakhirkan sampai Syawal, tidak masalah. Bahkan sampai berlalu berbulan-bulan setelahnya juga tidak masalah. Meskipun dia terluput dari keutamaan. Yang paling utama memang menyegerakan bayar fidyah. Karena itu termasuk kewajiban. Dan kaidahnya setiap kewajiban itu paling utama dilakukan dengan segera. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya setiap ibadah sunnahnya itu dilakukan dengan segera. Meskipun tidak wajib. Meskipun tidak wajib. Jadi kalau diakhirkan di bulan Syawal, di bulan setelahnya juga tidak masalah. Yang tidak boleh tadi hanya satu, yang tidak boleh hanya ketika dilakukan di awal Ramadan untuk 30 hari. Itu tidak sah kecuali untuk tanggal satunya saja. Jadi kalau dilakukan 30 hari, dia tidak puasa 30 hari, maka harus dibayarkan minimal setiap harinya gitu, kalau mau dimajukan. Kalau ini diakhirkan di 1 Syawal atau 30 Ramadan tidak masalah. Kemudian terkait pertanyaan kedua, bagaimana dengan injeksi yang itu menguatkan tubuh? Ada silang pendapat di kalangan para ulama, ada silang pendapat yang terkait injeksi yang masuk ke area selain rongga. Tentunya injeksi itu ya dari kulit atau dari otot ya, yang tidak masuk melalui rongga. Apakah itu membatalkan? Yang saya bawakan tadi adalah fatwa dari para ulama Syafi'iyah, yang mana mengatakan tidak batal. Tapi yang lebih hati-hati adalah pendapat kedua yang saya tadi sengaja tidak saya nukil pendapat itu. Pendapat kedua ini juga pendapat yang tidak kalah kuat juga, mengatakan batal. Kenapa? Karena meskipun tidak masuk melalui rongga dalam tubuh, tapi dia fungsinya sama seperti makan minum. Jadi kiasnya dengan makan minum. Kiasnya dengan fungsi dari makan minum. Esensi dari makan minum itu apa? Menguatkan tubuh. Maka itu ada pada injeksi. Jadi sebenarnya khilaf ini dibangun di atas kias tadi. Injeksi itu dikiaskan kemana? Kalau dikiaskan ke masuknya sesuatu ke rongga tubuh, masuk nggak di situ? Kan tidak. Kan enggak masuk melalui rongga tubuh, melalui kulit. Sehingga para ulama yang mengkiaskan dengan pembatal itu, maka enggak batal, kan enggak masuk melalui rongga tubuh. Sedangkan makan itu ya melalui rongga mulut, tenggorokan, atau jadi kita sebutkan melalui hidung. Ini bukan rongga terbuka, maka tidak batal. Ada yang mengkiaskan, ini juga yang difatwakan oleh lembaga fatwa di banyak di Saudi misalkan, di Lajnah Daimah memfatwakan ini, bahwasanya batal kalau dengan apa? Injeksi yang menguatkan tubuh, karena itu esensi dari makan minum, dikiaskan dengan esensi dan juga fungsi dari makan minum. Dan itu mungkin pendapat yang lebih hati-hati untuk diamalkan. Tadi lupa saya sebutkan, apakah bekam itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak ya. Bekam, donor darah, termasuk permasalahan kontemporer yang tidak membatalkan puasa. Dan sebenarnya saya ada versi panjang untuk daurah ini. Saya pernah bahas dulu di Tangerang, sekitar 5 sesi dulu saya bahas dari pagi sampai menjelang maghrib di sana ya, di masjid, salah satu masjid di Tangerang. Dan itu lebih lengkap terkait masalah kontemporer, ada sekitar 20 masalah kontemporer yang saya bahas di situ. Nanti mungkin saya share ke Mas Randy ya, untuk bisa mungkin ada ingin mengambil faedah lebih panjang, karena ini memang sangat ringkas sekali. Banyak pembahasan yang sebelum saya bahas terkait pembahasan sholat malam, misalkan sholat tarawih bagi wanita, kemudian itikaf bagi wanita, itu kan tidak kita bahas di sini. Itu saya bahas di versi panjangnya, nanti bisa mengambil faedah darinya. Demikian Allah. Ya, ada lagi? Sudah cukup, Ustaz. Oke, alhamdulillah.